Oke sobat, hari ini kita pembersihan apa ya, balok setengah pinggang. Ini saya menggunakan bata ringan untuk bagian belakang seperti video yang lalu, karena di bagian belakang ini apa ya, lahannya kurang bisa saya yakinin. Karena sudah saya pancang dan sudah saya kasih plat, slab saya juga dalam 1 meter. Ini kemiringannya cukup, jadi saya pakai yang ringan-ringan saja. Jadi ini setiap 5 bata ya, 1, 2, 3, 4, 5 saya cor balok pinggang, karena bata ringan ini buat saya kurang yakin untuk kalau full sampai 2 meter 3 meter. Jadi saya setiap semeter lah ya, saya harus pakai bata, pakai balok seperti gitu, balok beton lah ya, walaupun isinya cuma 3, besinya besi 8 dan besi 6 ya. Nah, itu kayak gitu. Cukup betul? Pak? Udah disiksak aja Pak. Benar. Udah, kalau pakai besi seperti ini saya yakin kayak dikunci gitu. Nah, beda dengan kalau bata merah ya. Kalau bata merah saya ya udah yakin sih, kan bata ya, bata ini bata ringan sama bata kuat kan nggak ada proses pembakaran. Jadi saya walaupun pakai mortar sama lah ya, apalagi pakai mortar, tetap saya pakai cor begini. Nah, kelebihan jadi begitu kawan, ya semuanya dipasang nih. Tuh, pasang kan. Tapi teman-teman ada juga pasang sampai 2-3 meter, terserah, ada apa-apa. Yang jelas kalau saya sih agak sedikit ragu. Saya juga pernah pakai yang buatan Surabaya gitu, sama juga. Apalagi kemarin tanggal 8 dan tanggal 6 itu di kota saya gempa. Wah, di sana teman-teman saya lihat patah panjang, retak tembus kurang lebih selebar jari saya ini, patah lantai 3 ya, 3 meter, baru banyak lagi. Jadi saya tuh dari dulu gitu, kalau pakai bata ringan selalu saya beginiin, kalaupun dia patah saya ketemu tulang beton. Kalau sampai 4 meter, waduh, saya harus pakai berapa kali. Ini kan dia mezanin ya, jadi 2 meter 30, 2 meter 40 bersihnya lah, jadi aman. Dan ini jurang kan belakangnya nih, sangat jurang. Dan dari sisi sebelah sini tuh jurang yang luar biasa. Saya pakai bata ringan untuk yang bagian sini aja 2,5 meter. Selanjutnya yang 5,5 meter ini saya pakai bata merah. Saya sudah di order tuh. Ini kebutuhan kurang lebih sekitar 4.000, 5.000 lah, 4.500-an gitu. Ya, termasuk layarnya. Nah, layar saya pakai bata ringan. Sama nanti di kancing juga menggunakan balok beton bertulang, walaupun pakai besi 8 dan 6. Yang penting ada mengikat di as kolom seperti ini. Nah, ini kan dia yakin, kita yakin kokoh lah ya. Tadi kota saya ini kan kepulauan. Kalau dulu pernah ada sahabat saya dari, kebetulan dia ya pernah nguji lahan di kota saya itu, Tarakan ini cuma bisa tuh gedung maksimal tuh 4 sampai 5 lantai, nggak bisa lebih dari itu, karena kita lihat tanah clay lah kata orang. Itu belum terlalu kemiringan di kontur tanah pegunungan, di perbukitan ya. Jadi saya utamakan itu. Tapi saya sering jumpa juga teman-teman yang nggak pakai, apa-apa juga sih. Tapi jelas kalau saya sih saya pakai, biar ada jaminan keamanan untuk si bata ringan ini. Ini bata ringan lokal buatan teman saya juga di sini. Yang jelas materialnya sama lah kurang lebih Surabaya.
ketimbang saya beli Surabaya, ongkos kontainernya juga mahal. Dan kita kalau pesan di Surabaya juga wajib satu kontainer, daripada buang-buang dana untuk sewa kontainer dari Surabaya ke Tarakan yang ditempuh waktunya 5 hari 5 malam, belum lagi bongkar muat. Yang mendingan saya pakai yang lokal aja, sama aja ya, mutunya juga alhamdulillah sama. Saya sudah pakai beberapa tempat itu, tapi polanya seperti ini, polanya seperti ini, aman ya, tapi boros lah, tapi tidak apa-apa. Dapat menjaga inilah, menjaga kita hanya bisa memprediksi ya, kalau ada apa-apa bebannya nggak terlalu berat. Kalau beton kita gampang hitungnya, dan itu berat memang. Nah kalau ini ringan semuanya. Ringan ini kita pakai sekitar 4,5 kubik, sama layar sebelah sini mungkin 5 kubik ya. Saya pakai yang 7 cm, bisa juga pakai 10 cm, tapi saya pakai yang 7 cm ya, karena ini tingginya 2,30 meter, 2,30 tambah 70 cm, karena ada mezanin di sini. Jadi kita habis kita cor, kita taruh balok 6, 12, 1, 5, 10 dan triplek ini ya 18 mili untuk lantainya gitu. Sisanya ini saya pakai bata merah di 5,5 meter, karena itu dataran yang bagus nih. Nah, tanahnya kayak gini nih, bentul tanahnya tuh. Ini kena hujan deras semalam, hujan deras lumayan dari jam berapa sampai jam 11 subuh ya. Ini dari begini ya. Bisa banyak gunakan besi 10, silakan besi 6, memang besi sih. Kalau seperti ini borosnya di besi, tapi alangkah baiknya untuk meyakinkan ownernya. Oke. Nah ini kemarin yang gempa tuh sebelahnya juga begitu, makanya kita kerjakan, tapi kita kerjakan ini dulu tuh, ini malah gempa ya. Dia malah bertambah lebar. Kata di daerah sini itu patah juga putus. Ini gempa yang kemarin, nanti kalau mau lihat beritanya tuh ada tuh, buka aja berita gempa di Tarakan tanggal 8 dan tanggal 6. 4,8 kemarin kita apa ya? Gempa yang tanggal 6 tuh ya. Tanggal 5 sorry. Tanggal 5 tuh 4,8, cuma dekat dengan Tarakan, kurang lebih sekitar 10 kilo dari daratan. Jadi di tengah laut kejadiannya tuh. Jadi lihat aja beritanya kalau mau tahu gempa kemarin. 2 kali tuh. Tanggal 8 dan tanggal 5 dan tanggal 8 ya Pak ya. Ya lumayan lah. Ada berapa saya survei kemarin, sekolah TK ya, 4 lantai itu retak rambut. Ada satu lagi sekolah saya SD. Kemarin saya sama teman-teman PU ya, teman-teman PU yang ya mungkin juga bagian inilah studi kelayakan publik lah ya, untuk gedung publik kan. Itu ada tiang satu pecah Pak di SD kemarin ya. Cuma kontraktornya tuh tidak mau ngasih tahu saya bahwa dia ngerjain. Itu pecah karena di tiang 25 itu Pak, dia taruh pipa 1,5 in. Jadi waktu goyang kemarin kita di 4,8 itu, tiang yang bawahnya itu ini bunting nih pecah. Itulah yang disarankan, itu nggak boleh gitu. Sebenarnya itu nggak boleh askolom itu ditaruh pipa Pak. Kalau ada getaran gempa kayak gitu kan dia punya rongga kan. Itu kemarin ada kejadian satu di tiang paling depan ada 2. Jadi dia sudah masuk ke inti beton. Jadi sarung betonnya ini pecah keluar, inti beton di dalam itu remuk dia. Tapi dia kena 4,8 ya. 4,8 kemarin berapa detik ya Pak kira ya? 4,8 itu hanya berapa detik itu yang nyelamatin. Tapi kemarin itu
apa ya, sarannya kemarin dari PU tuh mungkin di apa ya, kasih besi luar lagi gitu Pak ya. Karena ada itunya, ada saya enggak sempat video kan, soalnya nggak enak sih, rame teman-teman teknis kan. Ada orang PU, ada orang teman-teman konsultan independen lah. Gitu. Itu permintaan BPBD, Badan Penanggulangan Bencana. Jadi semua gedung-gedung berlantai itu, khususnya sarana publik itu, semua teman-teman turun tangan teknis, teman-teman PU, teman-teman konsultan. Saya juga termasuk kemarin turun. Ada gedung yang baru kita buat tuh 2 lantai, 7,5 kali berapa tuh? Yang di itu tuh alhamdulillah nggak ada. 7 kali 12 ya lantai bobot berat juga. Itu aman. Itu juga untuk ini TPA, tempat penitipan anak. Itu alhamdulillah kemarin alhamdulillah bagus. Kita tiangnya itu besar tuh 30-30. Kita ada menggunakan pipa di dalam as kolom. Yang kebanyakan kejadian tuh pipa di dalam kolom, Pak. Sudah pipanya persis 20 20 25 25. Pipanya itu ada yang 1,5 ke 2 in, Pak. Itu yang jadi masalahnya tuh gempa kemarin tuh akhirnya pecah di leher bawah, paling bawah. Jadi inti betonnya tuh Pak hampir keluar, Pak. Makanya sebenarnya dulu waktu kita kuliah tuh tidak boleh, tidak disarankan gitu. Ada lagi Pak, tiangnya itu ceper Pak. Tiangnya itu kalau tidak salah 18 kali 40. Karena pemiliknya tuh ownernya nggak mau, rumahnya lantai 2 tuh tiangnya keluar. Ya kan? Nah itu pasang pipa juga, pipanya tidak tahu berapa ini, itu 1/4 kayak itu juga remuk dia. Baru remuknya itu paling bawah. Itu jadi masalah di situ kemarin. Gitu loh. Ya yang hancur betul itu Ramayana. Ramayana itu mulai dari plafonnya, lantainya pecah, dak lantai itu, ya kan? Terus kolom ring baloknya itu juga ada celendut bring patah. Terus bandara itu ininya rontok, plafon ada turun juga kan, ada ambles sedikit juga dia. Jadi Bandara Tarakan itu yang parah. Nah terus gedung yang di RRI itu apa namanya, gedung pertemuan itu juga yang ada di situ. Nanti cari beritanya teman-temannya, itu banyak, itu jatuh plafonnya. Jadi rata-rata plafon yang pakai holo dengan tinggi bumbungannya 3-4 meter itu rontok. Apalagi dia pakai benda ringan seperti WPC, jadi seperti ya jatuh seperti layang-layang limbung begitu, ya, Pak. Jadi gantungannya tuh semua pada rontok. Aku enggak sempat videokan. Tapi kalau mau cari di YouTube ada, kalau di YouTube, TikToknya orang-orang tuh banyak tuh. Cari kejadian-kejadiannya itu. Jadi yang di Mamburungan itu juga rumah yang roboh itu memang posisinya dia rumah kolong. Jadi rumah kolong yang berdiri di atas rawa. Pondasinya kayu ulin 10-10, belandarnya juga kayu ulin sebagai pondasi pengganti ring baloknya itu. Terus di atasnya bata itu ambruk total itu, ya. Itu ambruk total karena rumah itu sudah kemiringan cukup amblasnya cukup itu. Jadi ditambah lagi dengan gempa kemarin ya triggernya itu, ya kan. Terus ada di Kampung 4 tembok sudah miring seperti di sini Batakor kan, ya kan. Panjang 12 meter juga ambruk. Jadi bata dinding pagar itu pondasinya amblas sebelah, ya kan. Sudah punya sudah miring gitu. Ya, tapi alhamdulillah nggak ada korbannya. Ada korban sampai hari ini. Jadi itu disyukurin aja, tapi ya rumah ada yang roboh, ada yang patah. Rata-rata rumah lantai 2 itu dia nggak roboh sekaligus, cuma banyak bagian-bagian yang rawan. Itu kejadian gempa 2 hari berturut-turut kemarin. Ya insya Allah habis apa ya? Insya Allah kita enggak ini ya. Kita tidak lagi gempa-gempa susulan. Kan gitu dulu kawan, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gitu untuk seperti video saya. Nanti teman-teman kalau mau lihat, nanti coba saya kasih linknya lah ya.
kejadian-kejadian gempa. Cuma mau saya masukkan video takut kena copyright. Itu videonya banyak itu beredar tuh. Gitu loh. Video-video kejadian gedung yang roboh, gedung roboh, swalayan yang berhambur, gitu. Nanti lihat aja seperti di berita-berita cari ya, gempa Tarakan tanggal 5 dan 8 Oktober 2025. Sekali gitu. Salam teman-teman. Salam sudut sipil. Salam teman-teman, salam buat teman-teman bekerja di proyek. Jangan lupa ngopi bro. Wassalam. Oke, kita menggunakan besi seperti ini untuk kusen aluminium ya, nanti termasuk yang ini kita isi semua. Ini buat nanti kasih ke atas. Ini belum terpasang karena coba sih pasang sekalian, karena ada pintu, diminta pintu susulan. Oke, kali ini kita ngecor campuran biasa 1 2 3 standar. Ini pembersihan kita kasih besi 3 biji aja, penting 1 meter ini dia dapat bala beton, 1 meter lagi dapat seperti itu lagi ya. Oke kawan, persiapan kita pakai 12, bisa 12 sama 10 nanti untuk langsung ke bumbungan. Hari ini kita ngecor balok telur seluruhnya, ini sama menyusul, jadi ngerjain 1 orang pasang bagastingan sama pembersihan gitu, seperti itu. Kan untuk kusen pintu aluminium juga dia tempel ya kok. Ini banyak betul kan, kolom praktis. Cor hari ini panasnya lumayan, di sekarang jam 3 panasnya lumayan 34 ya. 34 awan lagi pas betul. Wow.